Motor yang dulu saya jual sekarang sudah mulai kebeli lagi. Alhamdulillah. Sepuluh ton lebih. Dan ketika saya jual, senangnya itu ketika saya jual 40 juta udah bersih itu di mata. Itu paling senangnya jadi petani kayak gitu, ketika dijual hasil panen dengan hasil yang meningkat, harga yang lumayan, itulah senangnya jadi petani. Perkenalkan, saya Jamus, petani dari Indramayu. Saya semenjak masih duduk di bangku SMP, saya sudah diperkenalkan dengan dunia pertanian. Dari mulai SMP sudah dibawa, sudah diajak ke lahan, diperkenalkan dengan cara bercocok tanam, baik dari padi maupun sayuran. Saya terus diajarkan oleh kedua orang tua saya, bahkan dari kakek saya dulu juga. Awal-awal saya melihat pertanian itu seperti gimana gitu macamnya. Bermain dengan lumpur, kotor-kotoran, tapi asik juga itu yang namanya bertani. Dulu saya waktu SMP itu masuk sekolah siang jam 1. Jadi kalau pagi saya itu diajak ke sawah, diajak ke lahan, ngikut orang tua. Sedikit demi sedikit saya diajarkan, mulai disuruh nyemprot, baik di tanaman sayuran maupun di tanaman padi. Dan sampai saat ini saya sudah terbiasa dengan pekerjaan tersebut. Lama-kelamaan jadi saya cinta dengan pertanian. Nah, setelah lepas SMP, saya mulai berspekulasi, tapi tidak langsung bertani. Saya langsung mengambil profesi sebagai pengepul sayuran. Awal mula saya ikut mulai jadi kuli panggul maupun kuli angkut, ikut ke salah satu tengkulak. Awal mula saya ngikut, suruh dampingin, kalau kirim ke Jakarta saya ikut, kemana saya ikut disuruh, yang penting saya mau. Dari situ saya belajar. Terus lama kelamaan saya berpikir, kok saya kenapa nggak bisa? Dari situlah pemikiran saya mulai timbul, saya harus jadi pengepul sayuran seperti mereka atau seperti beliau. Jadi dari awal situlah saya mulai mengambil tindakan, langsung jadi pengepul, nggak tanggung-tanggung, langsung pakai mobil gede, pakai truk kol diesel itu. Dengan modal, saya percaya sama petani, kita bawa dulu, bayar nanti setelah saya pulang dari pasar. Awal mula seperti itu, tanpa modal sepeser pun. Dari modal kepercayaan seperti itulah saya dipercaya sampai sekian tahun jadi pengepul sayuran, dari ke pasar yang satu ke pasar yang lain, dari mulai pasar induk Tanah Tinggi, pasar Cibitung, Bekasi, sampai ke Keramat Jati. Lama-kelamaan dengan seiring berjalannya waktu, usaha saya tersebut banyak yang menirukan. Jadi teman-teman pada ikut menjadi pengepul sayuran. Dari situlah kita mulai ada persaingan usaha atau persaingan dagang. Nah, dari persaingan tersebut lama-lama kita jadi persaingan antar teman itu belanja di masing-masing petani. Saya berani harga sekian, yang satu berani harga sekian. Jadi tidak sesuai harga yang ada di pasaran. Yang penting kita bisa dapat barang. Pada awalnya seperti itu.
lama-kelamaan kita jualan, kirim ke pasar, karena belanja tidak sesuai harga, otomatis kita mengalami kerugian. Pada akhirnya sekian bulan dan sekian tahun itu saya mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Sampai saya ditipu juga, barangnya diambil, duitnya tidak dibayar. Itulah resikonya orang jualan. Kalau nggak salah, duit yang rugi sama yang macet di lapangan itu sekitar ratusan juta lah. Ratusan juta, sekitar 120-an ada. Sampai saya buat menutup hutang saja itu sampai jual motor 2. Motor 2 saya jual. Jujur, motor dua-duanya saya jual, itu baru beli. Menutup hutang. Tetap nggak ketutup. Sampai pada akhirnya saya nggak punya modal. 2 tahun saya menganggur tanpa kerjaan. Saya diem, saya berpikir tetap kembali lagi saya ngikut orang tua, ngurusin sawahnya, ngurusin lahannya. Nah, pada akhirnya saya berpikir saya harus jadi petani yang sukses. Saya mulai berpikir saya harus bisa dan saya harus bangkit dari rasa keterpurukan itu. Dengan jangka 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk berpikir, waktu yang lama. Pada akhirnya saya ada yang menawari modal, tapi nggak banyak, hanya sedikit buat sewa lahan dengan luasan sekitar 5.000 meter atau lebih lah. Saya dikasih kepercayaan, akhirnya saya sewa lahan. Saya yakin saya harus bisa, saya harus mandiri, saya harus bangkit. Nah, pada awal dari situlah saya mulai terjun jadi petani. Saya garap lahan, saya kelola, tapi tetap nggak langsung berhasil, karena dari awal situlah saya mulai menggarap lahan karena tanpa dampingan, mandiri. Tapi pada akhirnya tetap masih belum berhasil. Tapi tetap saya coba, dari lahan yang luasan tersebut saya tambah lagi sewanya, sedikit demi sedikit. Akhirnya mulai menanjak. Seiring berjalannya waktu sampai saya bisa sewa lahan yang lebih luas. Dari mulai tahun 2014 saya mulai menggarap dengan secara pribadi, secara mandiri. Dari situlah saya mulai timbul pemikiran saya harus bisa. Walaupun dikenal jadi petani itu pendapatannya sedikit, tapi saya yakin saya bisa. Tidak semua petani itu dengan pendapatan yang sedikit, tidak. Saya jalani, saya tekuni. Dengan berjalannya waktu, alhamdulillah, sampai saat ini saya mulai membaik dengan keadaan ekonomi yang dulunya terpuruk sampai terpuruk-puruknya itu. Dibilang sedih ya sedih, karena dari keterpurukan itu sempet saya 2 tahun nggak punya apa-apa. Itu cerita kehidupan saya nyata, itu nggak punya apa-apa, nggak punya modal, saya diem aja 2 tahun. Dibilang stres ya enggak. Sebenarnya merasa gimana gitu kan, yang dulunya usaha enak, terbilangnya saya merasa dihargai karena usaha tersebut, merasa berhasil. Tapi ketika ada persaingan usaha di lapangan, itu yang bikin hancur. Semuanya hancur, baik dari pribadi saya dan teman-teman yang lain yang di lapangan. Jadi dari situlah saya mulai bangkit pemikiran jadi petani. Pada akhirnya saya bertani terus dari 2014 sampai sekarang. Alhamdulillah bisa sewa lahan sendiri dengan luas 2 hektar. Yang tadinya
dikasih modal, dikasih kepercayaan oleh orang. Setelah saya punya modal, saya sewa lahan sedikit demi sedikit sampai saya bisa sewa lahan 2 hektar. Awal dari bertani saya kan karena buta pengalaman. Satu, buta pengalaman. Kedua kali tanpa bimbingan. Sampai saya pakai produk pestisida berbagai macam cara dan pupuk kimia. Memang tetap hasil belum maksimal dan belum meningkat. Berbagai macam pestisida sudah saya coba, pupuk kimia pun saya coba tetap. Dan sampai akhirnya saya mengenal produk pupuk organik cair ekstragen dari mulai tahun 2014. Awal saya dikasih itu dari kelompok tani. Saya coba karena pengalaman dulu pernah saya dipeseni sayuran dari pemesan itu yang organik, makanya saya berani coba. Setelah saya coba, memang hasilnya luar biasa. Luar biasa. Awal tahun pertama saya coba ada peningkatan dengan pengurangan pupuk kimia. Dari yang 1 hektar itu 6 kintal, bisa saya langsung kurangi menjadi 4 kintal. Itu awalnya. Makanya saya percaya dengan pupuk organik itu karena hasilnya memang pertama itu biasa, tapi ketika lambat tahun ada kenaikan. Memang peningkatannya tidak terlalu signifikan tapi bertahap. Sampai saya pernah tanam galur MSP 13A sama 13B, hasilnya yang sangat luar biasa. Sampai panen pun kami dihadiri oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sama Bapak Surono Danu. Alhamdulillah, itu menjadi suatu kebanggaan bagi pribadi saya selaku petani yang tadinya coba-coba dan sekarang saya menikmati hasilnya dari bertani. Mungkin itu pengalaman pribadi saya menjadi petani. Maka dari itu, bertani bukanlah pekerjaan yang kotor. Bertani itulah pekerjaan yang paling mulia karena bisa menghidupi semua umat yang ada di Indonesia, baik yang ada di seluruh dunia. Hasil yang paling tinggi pernah saya dapat satu musim itu 1 kali tanam 1 hektar, ini menikmati hasil saya 10 ton lebih. Dan ketika saya jual, senangnya itu ketika saya jual 40 juta udah bersih itu di mata. Itu paling senangnya jadi petani kayak gitu, ketika dijual hasil panen dengan hasil yang meningkat, harga yang lumayan. Itulah senangnya jadi petani. Dan ada yang nggak senangnya, Mas. Yang nggak senangnya atau suka duka jadi petani kan, yang duka itu ketika bertanam padi, 1, kekurangan air. Itu dukanya. Hasil panen yang tidak meningkat, belum terserang hama penyakit, jadi hasil panen itu kurang maksimal. Itulah dukanya. Ditambah lagi ketika hasil panen yang harganya tidak sesuai, itulah dukanya. Kalau dihitung secara modal, itu yang pernah saya alami pribadi, pengalaman pribadi itu 1 kali musim tanam. Memang sih setiap musim tanam itu tidak sama hasilnya. Dibikin rata-rata kemarin saya 1 hektar per musim bisa bersih nyampe 60 lah. Per musim 2 kali tanam. Dengan biaya yang irit, semaksimal mungkin saya lakukan di lapangan, tapi bagaimana caranya hasil yang meningkat. Situlah, Mas, saya pakai pupuk organik cair dengan pengurangan kimia, pengurangan pestisida. Itulah, alhamdulillah hasilnya selalu meningkat tiap tahun, tiap musim. Dari situlah saya mulai cinta dengan pekerjaan jadi petani. Ketika tanaman saya jadi bagus, hasil selalu meningkat, kan banyak petani yang ikut panen.
di kala musim panen. Jadi banyak yang nanya, baik dari petani yang ikut panen maupun teman-teman petani lain kan banyak yang nanya, loh Jamus kok padinya bagus, padinya sehat, tanamannya subur, hasilnya meningkat, apa sih rahasianya, apa sih benihnya, apa sih pupuk yang dipakai? Kebanyakan seperti itu. Saya jawab, masalah benih, masalah pupuk itu nomor 2. Yang penting tanahnya suburkan dulu. Aku jawab seperti itu. Dengan apa? Kita kembalikan dengan cara alam. Maksudnya apa? Kita pakai kembali ke organik. Ke organik, saya bilang pupuknya apa? Saya pakai pupuk Cair Extragen selama 4 tahun untuk pembenah tanah. Dari situlah pada akhirnya petani lain pada mulai suka, nanya belinya di mana. Saya tawarkan, oke lah, sama saya ada. Nah, jadi lama kelamaan itu banyak orderan itu, buat menambah penghasilan selain jadi petani. Ada usaha sampingan. Bahkan ada yang nanya, benih apa, varietas apa yang ditanya. Saya bilang semua varietas itu sama, tapi tergantung kita cara mengurusi tanam itu seperti apa. Pada dasarnya semua petani itu sama, cuman beda cara. Cara kita itu beda. Satu petani sama petani lain itu nggak mungkin sama caranya. Nah, lama kelamaan karena melihat panen saya meningkat, selalu bagus padinya, selalu sehat. Ada yang nanya pupuknya apa, pengolahannya seperti apa, benihnya apa. Dari situlah ada penghasilan yang dibilang sebuah tambahan selain jadi petani. Ada yang beli pupuk organik Extragennya, ada yang beli benihnya. Jadi ya lumayan lah buat tambah-tambahan dan iseng-iseng. Ya lumayan. Kalau satu musim mengeluarkan benih itu, saya paling tidak 1 ton lebih 1 kali musim. Dan minimal Extragen secara berkala ada peningkatan penjualan secara retail di petani lain. Minimal 1 musim itu 20 dus. Di total ya dari jual panen sama penghasilan lainnya sekitar segitu, 60 juta dapat 1 musim atau 1 tahun. Yang dulunya menjadi terpuruk sekarang bangkit menjadi lebih memperbaiki taraf hidup dan bisa membayar hutang. Saya berpesan untuk seluruh petani milenial yang ada di Indonesia, jangan pernah malu dan jangan pernah takut untuk jadi petani, karena petani itu sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Karena kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sukses buat petani milenial.